Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak, ensefalon, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, sedangkan fungsi yang sangat penting maka perlu perlindungan dari rangka. 2. Sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak, saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, saraf spinal, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf berdasarkan bentuknya. Satu sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel. Badan sel saraf adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskannya menuju ke akson. 2. Dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang, dan perluasan dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima dan pengantar rangsangan ke badan sel. 3. Akson. Akson dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. B. Mekanisme kerja impuls sel saraf. 1. Impuls dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. Impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah NIPS. C. Konsep mekanisme refleks. Gerak refleks dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak. Urutan gerak refleks adalah reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motoris, efektor. D. Mekanisme sistem sensorik. Mekanisme sistem sensorik: impuls, pesan, reseptor sensorik, konektor pusat saraf di otak, motorik, efektor.